Good morning grade 7, welcome back. Hari ini kita belajar prakarya mengenai kerajinan bahan limbah lunak ya nak ya. Jadi nanti ada materi yang akan Miss sampaikan, jangan lupa dicatat. Dan di akhir slide nanti akan Miss kasih tugas dan jangan lupa dikerjakan tugasnya ya nak. Miss harap semua anak-anak Miss yang ada di rumah dalam keadaan sehat. Oke, kita mulai pembelajaran kita hari ini ya. Nah, jadi pasti anak-anak Miss pada bingung apa sih itu pengertian dari limbah ya nak ya. Jadi limbah itu merupakan zat sisa buangan dari yang namanya sebuah produksi ya. Nah, jadi limbah-limbah itu adalah semua bahan-bahan yang sudah tidak diperlukan lagi bagi aktivitas atau bagi kebutuhan. Nah, selanjutnya apa yang harus dilakukan pada limbah ini yaitu harus dibuang, atau jika dia membahayakan maka limbah tersebut terlebih dahulu harus dilakukan yang namanya penetralan ya, supaya tidak merusak yang namanya lingkungan kita ya. Nah, jadi ada beberapa bahan-bahan limbah lunak yang dapat dijadikan yang namanya untuk bahan kerajinan. Nah, jadi limbah itu berdasarkan wujudnya ada 3, limbah gas, limbah cair, dan limbah padatan ya. Jadi kalau dia dikatakan limbah gas berarti dia bentuknya seperti gas, contohnya CO2, CO, HCl, NO2, dan SO3. Nah, sedangkan dia dalam bentuk limbah cair yaitu contohnya seperti air cucian ya yang mengandung deterjen, kemudian air hujan, rembesan AC, air sabun, minyak gorengan. Sedangkan limbah dalam bentuk padatan ya contohnya seperti kotak kemasan, bungkus jajanan, plastik-plastik, botol bekas, kertas, kardus, ban bekas, dan lain sebagainya. Nah, berdasarkan sumbernya ya nak ya, jadi ada 4 yaitu limbah berdasarkan sumbernya itu dari sumber pertanian, industri, pertambangan, domestik ya. Nah, jadi kalau dia dikatakan pertanian berarti dia berasal dari kegiatan pertanian ya, contohnya seperti penggunaan pestisida. Kemudian contohnya kalau dia dari industri yaitu contohnya industri tekstil ya, yaitu zat buangannya pasti zat warna ya. Kemudian jika dia berasal dari pertambangan berarti zat-zatnya itu contohnya bisa jadi seperti merkuri, hidrokinon, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan limbah domestik ya, ini berasal dari rumah tangga, pasar, restoran, pemukiman penduduk. Nah, ini sangat banyak ya contoh limbahnya seperti plastik, tisu, kertas, dan lain sebagainya. Nah, yang selanjutnya ada limbah berdasarkan senyawanya ya nak ya, terbagi atas 2 nih. Contohnya seperti limbah organik, dan limbah anorganik ya. Jadi jika dia dikatakan limbah organik berarti limbahnya itu berasal dari sisa-sisa makhluk hidup ya, yang dimana limbah ini dapat mudah terurai. Contohnya seperti kulit buah, sayur-sayuran yang sudah busuk ya, kotoran, daun-daunan, dan lain sebagainya. Kemudian jika dia dikatakan limbah anorganik ya. Nah, jadi limbah anorganik ini tidak berasal dari makhluk hidup. Jadi dia itu berasal dari zat-zat kimia ataupun bahan lainnya ya. Nah, jadi jenis ini susah sekali mengalami yang namanya pembusukan atau penguraian ya, karena zat-zat kimianya tersebut. Nah, jadi itu aja materi yang bisa Miss sampaikan hari ini ya. Jadi silakan nak dicatat di bukunya. Jangan lupa dikerjakan tugas yang sudah Miss tampilkan berikut.